Wa bihada annahu al-musannifu wa bihada anhal musanniful kalama ala syahadatil ula. Jadi dari sini musannif ya atau pengarang kitab ini sudah selesai membahas syahadat yang pertama. Fasyarhalaha summa badal kalama ala syahadati saniyati. Jadi dan juga syarah-syarahnya ya, penjelasan-penjelasannya di syahadat yang pertama. Tadi summa badal kalama, kemudian baru membahas ala syahadati saniyah. Yani kita baru mulai masuk dalam pembahasan syahadat yang kedua, yaitu apa? Syahadat Rasul. Faqala wa ma'na syahadatis saniyah wa hiya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebelum saya jauh menjelaskan ini supaya lebih paham lagi. Orang masuk Islam itu syaratnya apa? Syahadat. Tidak ada lain kecuali dengan bersyahadat. Bisa dipahami ya? Karena ada orang Wahabi yang mengatakan orang masuk Islam yang cukup istighfar, cukup mengatakan Allah di atas dan lain sebagainya, itu Wahabi. Tidak bisa seperti itu, paham ya? Harus dengan bersyahadat. Nah, syahadat untuk masuk Islam apakah harus dengan bahasa Arab? Nah, harus tidak ya, artinya boleh, itu baik, artinya sunnah. Artinya maksudnya lebih baik pakai bahasa Arab kalau bisa. Kalau enggak bisa ya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Inggris atau bahasa yang dikuasainya. Yang semakna dengan syahadat. Paham? Nah, berarti dari sini sudah dipahami ya. Sekarang pertanyaan begini. Kalau ada orang ya, orang yang belum masuk Islam, orang kafir, kok mengakui adanya Allah saja, tapi tidak mengakui adanya Nabi Muhammad atau tidak mengakui risalah Nabi Muhammad, kira-kira masuk Islam apa enggak? Dia Islam apa enggak? Ini tak ulangi. Kan kita sepakat nih, orang masuk Islam itu dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada orang, dia hanya bersyahadat satu saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi dia tidak mau bersyahadat Rasul. Orang ini masuk Islam atau tidak? Tidak. Tidak masuk. Ya, artinya masih tetap kafir. Nah, kemudian dibalik, dia tidak mengakui adanya Allah, tapi dia mengakui adanya Rasul. Apakah orang ini masuk Islam? Tidak. Paham ya? Kemudian pertanyaannya, apakah masuk Islam itu harus dengan diucapkan? Syahadat itu? Kalau manusia normal, wajib diucapkan. Wajib. Makanya syahadat itu punya tiga makna. A'tarifu, wa a'taqidu, wa apa? A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Saya mengetahui, ya, saya meyakini dan saya mengungkapkan atau mengikrarkan. Ya, a'tarifu itu mengungkapkan. Ya, atau istilahnya mengungkapkan isi hatinya. Jadi harus sinkron antara hatinya, keyakinan hatinya dengan ucapannya. Maka syahadat itu punya tiga makna. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Ya, jadi itu dalam satu kalimat tapi punya tiga makna. Karena ada orang yang hanya mengetahui saja tapi tidak mau meyakini, apalagi mengungkapkan. Siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir di Eropa sana atau orang-orang kafir lah, siapapun orang kafir ngerti bahwa ada Tuhan namanya Allah, ada Muhammad Rasul Allah.
ngerti, hanya mengetahui tok, tapi tidak mau meyakini, tidak mau mengungkapkan. Ya. Kemudian mengetahui, ya, dan meyakini juga, tapi tidak mengungkapkan, kira-kira masuk Islam apa enggak? Dia mengetahui, a'lamu, ya, mengetahui, kemudian meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, ya, karena dia kan kafir. Nabi Muhammad juga nabi terakhir, meyakini, tapi dia tidak mau mengucapkan, mengikrarkan, mengungkapkan dengan lisannya. Masuk Islam apa enggak? Nah, contohnya ini adalah ayahnya Sayyidina Ali. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini mengakui bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad itu agama yang benar. Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia meyakini jelas. Dia mengetahui, dia meyakini. Tapi sampai ajalnya tiba, sampai Rasulullah masuk ke dalam kamarnya ketika ajalnya tiba itu, sampai menuntun untuk bersyahadat, tapi tetap tidak mau. Karena gengsi dengan kabilahnya, ya, sukunya, artinya kewibawaannya dengan teman-temannya. Nah, sehingga apa? Dia mati kafir. Nah, paham ya? Jadi harus sinkron antara hatinya dengan ucapannya. Lalu bagaimana dengan orang yang bisu? Maka orang yang bisu itu harus dengan mengungkapkan dengan isyarat yang dipahami, yang menunjukkan makna bahwa dia sudah bersyahadat. Paham ya? Jadi begitu. Nah, ketika nanti ketemu misalnya ada orang bisu mau masuk Islam, ya kalau dia bisa menulis ya tulis saja asyhadu alla ilaha, atau dengan kalimat bahasa Indonesia tidak apa-apa. Aku meyakini, mengetahui, meyakini, atau aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menulis itu saja, kalau dia bisu maka dia sudah Islam. Paham? Nah, seperti itu. Nah, kemudian begini. Ada orang yang masuk Islam, mengucapkan, mengetahui, bersyahadat, tetap bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya di ucapannya saja, tapi di hatinya tidak. Orang ini bagaimana? Masuk Islam apa tidak? Secara dohir Islam, masuk Islam, karena kita tidak bisa mengetahui hatinya. Secara dohir Islam, tapi secara hakikatnya dia belum masuk Islam. Kenapa? Karena dia munafik. Nah, munafik yang kafir yang seperti ini namanya kafir, munafik i'tiqad. Jadi munafik ada dua. Munafik i'tiqad, keyakinan, ya. Kemudian munafik ubudiyah. Munafik ubudiyah itu kalau berbicara berbohong, dikasih amanah, dikhianati, berjanji, mengingkari. Nah, itu namanya ubudiyah. Ini masuk Islam, tetap Islam. Munafik yang seperti ini tetap Islam, karena walaupun dia Islam, tapi ketika dia mengingkari, berkata bohong, tetap dia Islam. Tapi yang munafik yang tadi, yang seperti ini, ketika dia menunjukkan keislamannya tapi menutupi kekafirannya, maka dia disebut orang kafir. Munafik dan kafir. Dan orang seperti ini akan dikumpulkan dengan orang kafir yang selama-lamanya di neraka. Paham maksudnya? Nah, jadi kesimpulannya begini. Syahadat kan ada dua. Diucapkan satu saja, salah satu saja, tidak masuk Islam. Ya, tidak masuk Islam. Diucapkan salah satu saja tidak masuk Islam. Orang masuk Islam harus mengucapkan dua-duanya dan hatinya sama mulutnya harus sinkron.
Paham maksudnya? Dan pemahamannya bahwa Allah ada tanpa tempat. Ini masuk Islam. Kalau dipahami dengan orang yang memahami Allah ada di atas atau di mana-mana atau apa itu, ini juga belum masuk Islam. Kenapa? Karena dia membayangkan Allah. Sejatinya dia tidak kenal Allah. Paham maksudnya? Jadi orang yang seperti ini harus diluruskan. Dengan cara apa? Allah ada sebelum semua makhluk diciptakan. Berarti apa? Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman, tanpa apapun. Paham? Setelah Allah menciptakan seluruh tempat, seluruh makhluknya, seluruh arah, seluruh zaman, maka tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Allah tidak berubah. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan yang merubah. Jadi paham ya? Nah, ketika orang sudah paham seperti ini, maka dia Islam. Bisa dipahami? Ya, jadi begitu. Jadi salah satu diyakini saja itu tidak Islam. Ya, tidak mau mengucapkan syahadat walaupun dia yakin juga tidak Islam. Paham? Berarti apa? Harus sinkron antara hatinya dengan mulutnya dan harus diucapkan dua-duanya. Nah, ini baru masuk Islam. Begitu maksudnya. Bisa dipahami? Nah, baru kita menjelaskan apa itu syahadat